dan juga ini ya, saling sharing ya mungkin ya, bagaimana kita sebagai pekerja kita bisa berfilsafat. Oke, saya akan share screen ya sebentar ya, dan saya izin off kamera ya, untuk menstabilkan jaringan. Sorry, sorry, sorry. Ya, oke. Saya akan buka dengan satu quotes ya, yang mungkin kita bisa lihat ini motivasional ya. Ini bisa dibaca masing-masing oleh teman-teman. Tapi saya akan highlight di sini ya, di dalam kalimat terakhirnya. Your job is not who you are. It's just what you are doing on the way to who you will become. Jadi di sini maksudnya Oprah Winfrey adalah pekerjaan kita itu tidak menentukan diri kita. Pekerjaan kita itu tidak menentukan identitas kita. Jadi ini adalah salah satu mungkin jalan ya, atau misalnya langkah untuk kita tuh menjadi aktualisasi diri kita, untuk kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. Dan pernyataan dari Oprah Winfrey ini kita bisa sedikit kaitkan mungkin ya dengan dua filsuf ya, dan dua pemikiran ini yang mana ini dua pemikiran yang saling memengaruhi, yaitu Hegel dan Karl Marx. Ini mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk di filsafat ya, Hegel dan Marx, ini ada dua filsuf besar, dua-duanya berasal dari Jerman. Ya, yang mana Karl Marx itu pemikirannya materialismenya itu juga terinspirasi oleh pemikirannya Hegel. Meskipun pemikirannya Hegel ini dia bersifat idealisme ya, dia termasuk dalam mazhab idealisme Jerman, tetapi kemudian oleh Karl Marx itu menjadi materialisme. Di mana Hegel di dalam salah satu bukunya yang berjudul The Phenomenology of Spirit, Hegel secara singkat menyebutkan bahwa pekerjaan membuat manusia menemukan dirinya. Yang mana ini berarti em, manusia bisa melakukan pekerjaan, dan itu terkait dengan kondisi ontologis dari manusia. Itu menentukan identitas manusia, yang mana itu juga kemudian di tanda kutip berpanjang lagi oleh Karl Marx, yang mana Karl Marx memandang bahwa pekerjaan membuat manusia menciptakan diri dan memperoleh pengakuan. Jadi tidak hanya membentuk identitas, tidak hanya membentuk status ontologis ya, tetapi juga di sini juga status sosial. Ada pengakuan, misalnya, oh kamu manajer, oh berarti memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada staff misalnya. Itu kemudian pemikiran Karl Marx ini kalau di dalam bidang sosiologi itu terkait juga dengan pandangan soal stratifikasi sosial, yang mana stratifikasi sosial itu sudah ada dari zaman Yunani kuno, sudah dibentuk dari zaman tersebut. Dan di zaman Yunani kuno, stratifikasi sosial itu terbagi menjadi empat ya. Stratifikasi sosial, jadi status sosial ya, pembedaan kelas sosial. Kelas yang pertama yaitu kelas yang paling atas itu adalah kalangan bangsawan ya. Dan kalangan bangsawan ini disebut sebagai citizens ya. Jadi bisa dibilang sebagai warga, bisa dibilang sebagai warga negara atau manusia utuh jika kita ada di status bangsawan ini. Dan status bangsawan itu juga tergolong aristokrat ya, terus juga
petinggi politis ya, eee, itu yang pokoknya yang punya, apa ya, pengaruh ya, yang punya pengaruh secara, retorika dan juga, secara politis itu termasuk golongan bangsawan. Dan yang kedua adalah perempuan lokal. Jadi, perempuan di sini, adalah, kelas 2 ya. Jadi yang kelas 1 bangsawan atau citizens ini adalah laki-laki. Jadi, perempuan itu dianggap sebagai ya manusia, belum bisa dikatakan manusia utuh, tapi ya udah lumayanlah jika lokal, yaitu, dari Yunani ya. Kalau bangsa Yunani itu kan, jadi kata Yunani itu kan dari Iona ya, Ionia ya, Ionia, tapi sebenarnya, bangsa Yunani sendiri itu menyebut mereka adalah bangsa Hellen ya. Bangsa Hellen mmm, itu tergolong dari wilayah Yunani ya, yang kita tahu sekarang ya Kepulauan Yunani ya, tetapi juga, panjang ya, karena banyak koloni-koloninya, wilayah, Yunani. Makanya karena banyak koloninya itu, di daerah Yunani ya, itu banyak pendatang. Dan yang mana kelas pendatang ini adalah golongan kelas 3. Di sini kan bisa juga tergolong, pedagang ya, karena di Yunani kuno pada masa itu, eee, pedagang itu punya peran signifikan juga, tetapi tidak bisa digolongkan sebagai citizens ya, karena kan bukan asli dari, Benar. halo halo, tes tes, apakah sudah masuk kembali? Sudah, Kak. Halo Iya, sudah. halo Sudah, Kak. Iya, halo. Halo, halo Kak. halo, tes tes. Sudah masuk, sudah aman? Sudah, sudah, Ada ya? sudah. Aduh aduh, maaf sekali nih, aduh ternyata ada koneksi saya unstable. Iya, Ya ya, oke saya lanjutkan ya, share screen ya sebentar. Ya tadi, kita sampai bahasan soal budak ya, jadi justru yang, digolongkan sebagai pekerja itu adalah, kelas budak. Kenapa, yang bekerja itu budak? Karena bagi orang-orang Yunani, mmm, yang perlu bekerja itu hanya budak dan yang justru melakukan banyak pemikiran ya, eee
Halo, halo, tes, tes. Aduh, maaf sekali keluar lagi. Aduh, ada apa nih? Ini biasanya kalau banyak gangguan ini berarti artinya bermanfaat dan berfaedah ya. Aminkan saja ya. Eh, oh, bisa dibantu tim Silkos aja untuk share screen. Aduh, tapi saya belum ada kirim ya, belum ada kirim PowerPoint ya. Tapi ya semoga saja setelah ini bisa lanjut lagi ya. Ya, oke. Em, Jadi filsuf-filsuf Yunani yang kita ketahui itu tergolong dari kelas bangsawan ya mereka ya. Saya kira justru tidak ada ya dari golongan budak ya yang menjadi pemikir. Kayak misalnya Socrates ya. Mungkin banyak yang menganggap oh Socrates tuh miskin gitu. Karena dia nih udah apa gayanya itu uh, sangat tidak layak gitu ya, jarang mandi, terus juga dia apa um, pakai pakaiannya itu juga sembarangan gitu kan. Oh, ini pasti kelas golongan kelas bawah gitu. Enggak ya, teman-teman. Socrates itu dia saya sedikit ceritakan ya. Dia itu tadinya adalah seorang tentara ya. Sebelum menjadi filsuf dia seorang tentara dan dia itu tentara yang memiliki kuda. Di Yunani kuno, jika seorang tentara memiliki kuda, itu artinya mereka punya status dan punya banyak uang, teman-teman. Jadi Socrates itu adalah ini ya orang kaya bisa dibilangnya. Dia orang kaya dan juga dia juga adalah orang yang punya status ya. Terus juga misalnya Kamaks ya yang tadi kita sudah bahas gitu. Kamas kan miskin misalnya katakanlah. Ini agak loncat ya, ini agak dari Yunani kuno gitu ya. Kamas kan miskin gitu, makanya dia memikirkan tentang Marxisme ya, yang apa soal mengkritis soal kelas sosial gitu kan. Dan bahkan dia hidupnya ditopang oleh Engels gitu. Tidak juga teman-teman. Karl Marx itu juga sebenarnya dia adalah orang kaya, tetapi dia membenci uang gitu ya. Jadi emang justru kebanyakan atau bisa dibilang ya hampir semua ya filsuf filsuf itu dari golongan orang kaya dan ini em, makanya saya di sini menulis gitu ya jadi berpikir dan menulis adalah aktivitas dari para bangsawan sedangkan bekerja itu adalah aktivitas dari para budak ini mentalitas yang sudah berakar dari kebudayaan Yunani kuno. Ini saya sedikit sharing teman-teman. Ini saya ada guyonan ya. Ini guyonan bercandaan saya dan teman-teman saya selama saya kuliah di Filsafat UI. Jadi bercandaannya begini. Kalian masuk filsafat ya, kalian masuk jurusan filsafat. Oke, biasanya orang yang belajar filsafat itu dua katanya kalau nggak kaya ya gila gitu. Oh, gue bukan orang kaya. Oh, berarti gue orang gila gitu. Jadi jadi yang belajar filsafat itu dua gitu. Kalau nggak orang kaya ya orang gila gitu. Kenapa orang kaya? Ya karena kan orang kaya itu kan kehidupannya sudah terpenuhi ya. Nggak perlu mikirin besok mau makan apa, perlu juga mikirin misalnya untuk dana darurat gitu dan lain-lain sebagainya gitu ya sudah, jadi hanya melakukan aktivitas teoritis gitu ya, dan yang mana itu juga mengisi waktu mereka gitu ya dengan berpikir dan menulis. Sedangkan ya bekerja ya berarti artinya orang-orang yang butuh uang ya, orang-orang yang BU, orang-orang yang justru mengambil waktu luangnya itu untuk bekerja. Jadi dengan kata lain ya kan tidak ada waktu luang ya teman-teman seperti itu ya jadi ini mentalitas yang sudah mengakar dari kebudayaan Yunani kuno. Nah ini kita lihat ya apa plus minusnya sih kehidupan pekerja ya mungkin teman-teman nanti di dalam sesi sharing mungkin bisa tambahin ya apa sih plusnya apa sih minusnya kalau di sini saya tuliskan plusnya di kehidupan pekerja adalah yang pertama tentu saja penghasilan ya kita semua ya butuh uang untuk hidup gitu dan yang kedua adalah status sosial ya jadi kalau misalnya oh udah sudah bekerja gitu kan oh iya kan
Kerja itu kan sekarang susah ya, cari kerjaan itu susah. Berarti eh ini ya ada naik kelas ya di situ. Apalagi kalau misalnya jabatannya sudah tinggi misalnya atau punya perusahaan sendiri gitu. Itu kan eh ini ya mendongkrak status sosial. Dan yang ketiga adalah aktualisasi diri. Ini terkait ya dengan quotes Oprah Winfrey yang tadi saya buka, kemudian juga pemikiran Hegel dan Marx bahwa ini terkait dengan identitas ya. Aku adalah pekerjaanku. Diriku adalah aku yang bekerja. Ya. Em, tetapi kekurangannya adalah waktu luang ya teman-teman. Jadi ketika kita bekerja, kita tenggelam dalam keseharian yang kita pikirkan dan kita mencurahkan segala tenaga kita itu kan untuk pekerjaan kita gitu. Eh, yang mana ketika kita justru eh, tidak memiliki waktu waktu luang, itu justru kita tidak memiliki ya waktu untuk berfilsafat. Makanya di sini saya sebutkan waktu luang adalah syarat berfilsafat. Ini saya sedikit sharing juga ya teman-teman, eh, pengalaman saya. Saya kan ada seorang pengajar filsafat ya dari em, sekolah swasta ya di Jakarta dan Surabaya. Saya mengajar filsafat, tetapi saya itu tidak berfilsafat teman-teman. Jadi saya tuh sulit ada waktu untuk menulis, ada waktu untuk berpikir, untuk berdiskusi, bahkan untuk baca buku itu sulit teman-teman. Jadi apa yang saya baca, apa yang saya kerjakan itu ya untuk pekerjaan saya sebagai guru filsafat gitu ya. Jadi tapi untuk berfilsafat itu sendiri eh, itu sulit ya, dan itu idealnya adalah aduh saya mau melakukan itu di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi hari Sabtu dan Minggu saya udah capek duluan gitu ya. Eh, jadi kalau aduh karena udah capek duluan ya udah mending aku tidur misalnya, kata saya sering kali kayak gitu ya. Tapi tentu saja beda ya kalau misalnya sudah ada masih kos. Jadi ketika sudah di sitcom seperti ini adalah waktu untuk berfilsafat gitu ya. Inilah adalah waktu luang saya gitu seperti itu. Eh, nah, ini mungkin bisa jadi refleksi kita juga ya. Kita selama ini berfilsafat biasanya di waktu yang seperti apa sih? Apakah di waktu luang kita ya? Maksudnya betul-betul di waktu luang kita, atau karena oh ya sudah aku sudah ada em, materi yang cukup gitu ya, untuk memenuhi kehidupanku sehari-hari. Jadi ya nggak perlulah mikirin soal apa ya, gimana tetap cuan misalnya, atau misalnya bagaimana biar kita nggak diomelin atasan, saya katakanlah seperti itu. Ya udah, mending kita berfilsafat, jadi mending kita memikirkan bagaimana itu eh idealisme Jerman misalnya katakanlah, atau eh bagaimana kritik eh neomarxisme misalnya katakanlah, atau bagaimana pemikiran Immanuel Kant itu mengubah arah filsafat. Itu kan apa ya, sangat menguras waktu dan tenaga juga teman-teman. Jadi untuk berfilsafat kita juga membutuhkan waktu dan tenaga ya. Yang mana kalau bagi para pekerja, waktu dan tenaga kita sudah habis untuk pekerjaan kita ya. Sehari-hari 9 to 5 misalnya. Atau saya misalnya sebagai guru, saya tuh 7 to 4 ya, teman-teman. Jadi saya dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Eh, jadi sini tantangannya teman-teman ya, waktu luang ya. Karena untuk kita bisa berfilsafat, untuk kita bisa berpikir jernih gitu ya, itu kan membutuhkan apa ya, kondisi pemikiran yang juga bukan stabil ya, mungkin lebih bisa dibilang ya apa, tranquil ya, saya apa ya bahasa Indonesia tepatnya, tranquil gitu ya, seperti itu. Dan saya juga pernah ya menyampaikan hal ini juga kepada dosen-dosen saya ya di filsafat UI. Saya tanya ke dosen-dosen saya itu kan, Pak Bu gitu, bagaimana ya untuk kita tuh bisa menghidupi filsafat ya, bagaimana kita itu bisa berfilsafat di tengah kesibukan kita.
Apalagi kita sama-sama ngajar filsafat ya. Pada saat itu konteksnya saya tuh saling sharing gitu sama dosen-dosen saya. Dan dosen-dosen saya juga menyatakan hal yang tadi yang saya bilang juga teman-teman ya. Jadi apa yang kita ajarkan di kelas, maaf, apa yang kami ajarkan di kelas gitu kan soal filsafat gini-gini. Tapi ketika sudah apa ya kembali dalam mode sehari-hari gitu ya, itu kayak filsafat tuh sudah benar-benar dianggap sebagai pekerjaan ya, bukan sebagai waktu luang. Jadi itu mengajar filsafat bukan berfilsafat ya, seperti itu. Ini sini ya, mungkin ya kita bisa pikirkan ya, nanti kita bisa saling sharing ya soal ini. Nah, jadi di sini ya pertanyaannya ya. Jadi kapan dan di mana waktu luang para pekerja? Apakah hanya di lewat jam 5 sore misalnya katakan sampai malam hari? Ataukah di hari weekend mungkin seperti sekarang gitu ya, di hari Sabtu atau di hari Minggu. Tetapi kan tadi Bung Nimas katakan ya, hari Sabtu dan Minggu justru banyak yang pergi keluar ya, meskipun di sini saya kan tinggal di Jakarta Utara ya teman-teman, ini di Jakarta Utara tapi cuaca sedang tidak baik gitu kan, tapi mungkin tetap aja juga banyak yang main ya keluar gitu. Jadi banyak yang justru mengisi waktu itu untuk rest ya, untuk beristirahat ya. Tetapi pertanyaannya ya, pertanyaan lanjutannya lagi adalah, apakah filsafat itu adalah bagian dari rest? Apakah filsafat itu adalah bagian dari apa ya? Untuk refreshing mungkin ya, untuk entertainment mungkin. Saya kira enggak ya teman-teman. Karena berfilsafat itu juga kita dasarnya adalah logika ya. Dasar dari berfilsafat adalah logika. Yang mana ketika kita berlogika, ketika kita mengandalkan rasio kita, itu kita juga membutuhkan energi ya teman-teman. Yang mana em, ya ujung-ujungnya capek juga gitu, istilahnya seperti itu ya. Ini mungkin bisa kita pikirkan juga sama-sama. Nah, terakhir di sini ini filsafat sebagai alat untuk bekerja ya. Jadi bagaimana sih kita menggunakan filsafat ya? Karena di sini saya masih menggunakan pandangan yang sama seperti minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kan dalam konteks filsafat untuk remaja, kali ini adalah filsafat untuk pekerja ya. Tetapi sama teman-teman. Filsafat di sini fungsinya adalah sebagai alat. Lagi-lagi saya meminjam pemikirannya Rudolf Carnap ya, seorang filsuf positivistik Jerman. Beliau mengatakan bahwa filsafat adalah alat dan filsafat adalah ilmu kelas 2. Ilmu kelas 2 itu artinya adalah untuk menganalisa ilmu-ilmu yang ada gitu. Nah, mungkin di sini kita akan sedikit ganti ya. Di sini bukan untuk ilmu-ilmu, tetapi untuk apa yang kita lakukan sebagai pekerja. Jadi di sini filsafat itu bisa disebut sebagai alat untuk apa, teman-teman? Yang pertama adalah untuk kita menempatkan posisi. Maksudnya menempatkan posisi itu apa? Kira-kira seperti ini. Misalnya, ada seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai manajer. Tetapi manajernya ini juga misalnya katakanlah memiliki pekerjaan sampingan, pekerjaan part-time, yaitu misalnya katakanlah sebagai agen asuransi, katakanlah. Nah, di sini berarti kan harus ada mode lainnya juga ya teman-teman, yaitu bagaimana dia tuh bisa menjadi diri dia sendiri, bukan sebagai manajer dan bukan sebagai agen asuransi. Nah, di sini filsafat itu kan bisa dibilang juga sebagai alat ya untuk kita juga membedakan gitu ya, yang mana diri kita dan yang mana menjadi kewajiban kita ya. Jadi di sini maksudnya menempatkan posisi adalah kita tahu yang mana ini adalah diriku gitu ya, diri saya gitu ya, secara apa adanya. Tapi ada juga diri saya sebagai manajer.
ada juga diri saya sebagai agen asuransi misalnya. Jadi untuk kita tuh apa ya? Ini juga untuk ketenangan juga ya teman-teman ya. Untuk kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dan juga membangun apa ya batasan ya teman-teman. Jadi selain untuk menempatkan posisi, kita juga bisa membangun batasan agar kita juga lebih tenang ya mendapatkan ataraksia gitu kalau kata istilah stoikisme dan agustinianisme seperti itu. Yang kedua adalah untuk menyadari kapasitas diri. Jadi, filsafat itu juga berguna untuk kita menyadari diri kita ya, untuk kita, eee, memahami juga identitas kita sebagai diri. Dan, ketika kita, menyadari identitas kita, ketika, kita sadar akan diri kita, kita juga bisa tahu apa sih yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang sudah menjadi potensi kita dan apa yang bukan potensi kita. Misalnya, katakanlah saya ya, ini saya sedikit sharingnya, saya itu tidak bisa untuk apa ya teman-teman, untuk bagian kegiatan ya. Jadi kalau misalnya kegiatan kepanitiaan itu ya, misalnya katakanlah jadi kan saya seorang guru dan yang mana guru juga ada melakukan kegiatan kepanitiaan ya, saya tuh tidak bisa teman-teman. Yang ada waktu itu saya pernah, nekat gitu ya, karena ditunjuk jadi, ketua panitia malah ya, itu hasilnya adalah sangat berantakan teman-teman. Jadi, dengan kita menyadari diri gitu kan, kita juga tahu gitu kan, oh ternyata misalnya kalau saya gitu ya, saya tuh nggak bisa di bagian, mengurus kegiatan kepanitiaan misalnya katakanlah. Saya tuh bisanya di menulis misalnya, saya misalnya di, mengajar gitu, mengajar filsafat, that's it gitu. Jadi ketika kita misalnya, kita dipaksa gitu ya, atau terpaksa gitu melakukan ya sesuatu yang bukan kapasitas diri kita, itu menjadi tantangan kita kan ya. Itu menjadi kayak, aduh bagaimana, ini tuntutan bos nih misalnya katakanlah, ini tuntutan atasan gitu ya. Mau nolak juga, aduh gimana gitu kan, nanti gaji gue dipotong misal katakanlah, atau, eee, ya nanti diomelin lagi lah, atau misalnya nanti SP lah, seperti itu ya. Ya memang sulit ya teman-teman, tetapi sekarang itu zaman sudah berkembang ya, dan ini saya terinspirasi oleh saya lihat ada meme gitu ya, jadi saya tuh suka meme, jadi, saya kemarin tuh sempat lihat meme, katanya gini, "Generasi Z itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Z itu adalah berani menantang atasannya, sedangkan generasi milenial, generasi Y, terus juga apalagi baby boomers ya, bukan Y maaf, X ya, generasi X dan juga generasi baby boomer itu, eee, ya sudah gitu kan, apa yang menjadi tugasnya lakukan gitu, sedangkan Gen Z itu berani bersuara gitu ya. Nah itu, mungkin kita juga bisa lihat konteks juga ya, lagi-lagi nih nyambung dengan, posisi yang pertama ya, kita lihat juga posisi ya, oh kalau misalnya itu bukan menjadi kapasitas kita, ya apa salahnya untuk kita terbuka gitu ya, seperti itu. Dan ini kan juga untuk efisiensi ya, jadi dengan kita menyadari diri, dengan kita, mmm, sadar akan kapasitas diri kita, eee, kita juga, bisa hidup dengan tenang ya, seperti itu. Yang mana ini terkait dengan poin nomor 3 yaitu kita menyadari makna hidup. Misalnya, kita bekerja di bidang yang misalnya tidak kita sukai ya, tidak kita, minati, seperti itu. Berarti kalau gitu selama ini kita tuh hidup untuk apa misalnya, katakanlah, "Oh, aku tetap melakukan pekerjaan ini karena BU," yaitu butuh uang gitu. Oke, berarti di sini apakah kita memaknai hidup kita itu telos atau tujuannya ya menurut Aristoteles ya, itu adalah uang, teman-teman. Jadi
uang sebagai telos, tapi juga sebagai makna hidup kita. Aku bisa hidup kalau aku ada uang, bisa kata, atau selain uang, status sosial gitu ya. Oh, aku udah terlanjur jadi manajer gitu ya, meskipun, eee, ini bukan aku banget gitu ya, itu ya aku menjalani gini-gini saja gitu. Mmm, Berarti kalau gitu, mmm, apakah kita misalnya ya, tetap bertahan misalnya di posisi tersebut gitu ya, tetap bertahannya karena, karena aku punya pandangan bahwa kehidupan itu adalah, bisa dikatakan kehidupan jika aku melakukan tugasku misalnya, ada juga yang demikian ya. Again, ini ada kaitannya juga dengan cara pandang ya, yang minggu lalu, saya sudah jelaskan ya, tetapi masih bisa kita kaitkan juga ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sih, pandangan kita ya, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang, menjadi aktualisasi diri kita ya, balik lagi ya, di situ ya. Tetapi di sini, kita sebagai, manusia ya, yang mana manusia itu memiliki keunikan ya, yaitu kita adalah anima rationale kalau kata Aristoteles. Kita adalah, makhluk yang rasional, kita adalah makhluk yang berakal budi, kita bukan robot teman-teman, kita bukan AI, kita bukan ChatGPT. Jadi dalam kehidupan kita sebagai pekerja, kita juga menyadari diri kita sebagai manusia, dan kita juga menyadari apa yang menjadi kapasitas kita dan apa yang sudah, menjadi, kelebihan kita ya, atau kekurangan kita gitu ya. Untuk kita juga memikirkan, kenapa sih kita bekerja misalnya, atau, apa sih makna pekerjaan ini untuk aku gitu. Atau bisa juga kita, memikirkan juga ya, bagaimana untuk kita bisa berfilsafat di tengah pekerjaan aku gitu ya. Ya mungkin, kita bisa, lanjutkan itu ya di dalam, diskusi ya, sesi diskusi. Oke, mungkin saya kembalikan ke Kak Gia ya untuk kita lebih banyak berdiskusinya. Oke?